Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abu Rahabat Tasese dimanapun saja berada. Sebelum kita mengkonsumsi kunir putih, mari kita dengarkan dulu presentasi dari Ibu Yuli tentang kesehatan. Pak Ibu Di, tapi siapa tahu nanti ke depannya siapa tahu ada, boleh dihubungi kembali lembaga kami. Pak Ibu Di. Kalau stroke ini nggak ada. Kalau stroke tidak masuk kategori tumor kanker Pak ya. Iya. Kemudian tujuannya yang kedua saya hadir ke sini Pak Ibu itu untuk menjelaskan sedikit, jadi mau ditambah-tambah sedikit pengetahuan terkait yang namanya penyakit tumor kanker dan beberapa jenis penyakit dalam lainnya. Jadi bukan saja tumor kanker yang mau dijelaskan Ki, ada juga ini penyakit-penyakit lain keluhan-keluhan sehari-hari yang harus dijelaskan. Karena kan logikanya seperti ini Pak Ibu, penyakit tumor kanker itu adalah penyakit berat. Nah, logikanya tidak mungkin ada penyakit berat kalau tidak ada penyakit ringan. Nah, dari sini sebenarnya asalnya. Jadi inilah yang harus diketahui sebelumnya. Kemudian nanti akan saya ajarkan Bapak Ibu di sini bagaimana caranya mengolah tanaman sendiri untuk dijadikan obat. Pak Ibu Di, jadi kita yang bikinkan obat sendiri di Rita, ya. Meskipun sebenarnya mungkin biasa aja Ki berobat dari tanaman, tapi kan biasa berobat dari mulut ke mulut, Ji. Nah, ini yang mau diluruskan sebenarnya. Pak Ibu Di, iya. Kemudian tapi Pak Ibu langsung saja, mungkin biasa Ji dengar kata tumor kanker ya. Tumor kanker Pak Ibu Di. Kanker apa yang biasa didengar? Kanker payudara, kanker rahim, banyak Ibu ya, kanker serviks, kanker prostat, banyak. Iya, yang paling umum mungkin didengar ini kanker payudara. Kanker payudara katanya kankernya perempuan. Tapi mohon maaf, bukan saja perempuan bisa kena Pak Ibu, yang namanya kanker payudara. Laki-laki juga bisa kena. Kenapa Pak? Karena ada juga payudara rata. Ya, jadi tapi lebih rentan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu menyusui. Dari situ sebenarnya muncul yang namanya kanker payudara. Nah, berbicara tentang penyakit tumor kanker Pak Ibu, mungkin tidak apa-apa saya jelaskan Ki Pak Ibu Di, dari mana sebenarnya orang bisa kena yang namanya penyakit tumor kanker. Ibu tabe Di? Iya. Tumor Ibu yang harus dibedakan dulu, yang harus diketahui, tumor kanker itu beda. Ya, tumor ada dua. Kanker banyak sekali jenisnya kanker. Ya masuk Ibu tadi. Iya. Apa? Ya. Ayo, lapis ke daerah tahu lopo ini. Dia geram pinam mana? Ya, saya. Kalau begitu tambah keluar nah, sebentar Pi. Nanti Pi Pak. Oh iya, lanjut. Iya, dan juga gede karena mungkin hampir sama ya sebenarnya. Iya. Jadi tabe saya ulang Pak Ibu. Tumor kanker itu beda. Pak Ibu Di, kalau tumor belum tentu kanker. Kalau kanker sudah pasti tumor. Iya. Tumor ada dua, tumor jinak sama tumor ganas. Kalau kanker banyak sekali jenisnya kanker sekarang. Kecuali 3 di anggota tubuh ini tidak mungkin kena yang namanya kanker Pak Ibu. Tidak ada namanya kanker kuku, tidak ada namanya kanker gigi, tidak ada namanya kanker rambut. Selain itu berisiko semua kena yang namanya kanker. Ada sekarang namanya kanker hidung, kanker kelenjar getah bening, kanker telinga, kanker tenggorokan, banyak istilahnya. Pak Ibu Di, kenapa orang bisa kena kanker tulang? Awalnya itu dari tulang-tulang yang sakit yang diabaikan. Kenapa orang bisa kena kanker otak? Dari sakit kepala yang menahun yang selalu disepelekan. Kenapa orang bisa kena kanker kulit? Dari gatal-gatal yang dibiarkan. Pak Ibu Di, dari sini sebenarnya asalnya penyakit tumor kanker. Ya, dari penyakit-penyakit ringan yang selama ini selalu disepelekan. Pak Ibu Di, kemudian tapi Pak Ibu, kalau misalnya mau kita tahu ciri-ciri awalnya orang kena yang namanya tumor kanker itu ditandai dengan munculnya satu benjolan kecil di tubuh tak. Satu benjolan kecilnya itu bisa jadi dia sekecil biji merica, biji kacang, biji kemiri, dan kadang tidak sakit sama sekali. Letaknya bisa di mana saja, bisa di kepala, di belakang telinga, atau dimanapun itu letaknya, dimanapun. Bukan dari sejak lahir, tapi tiba-tiba ada di badan tak. Atau biasa orang bilang daging-daging menumpang. Ya, mungkin biasa kita dengar Pak Ibu Di. Dari sini sebenarnya asalnya penyakit tumor atau kanker. Ya, daging-daging menumpang. Yang contoh misalnya ada tetangga tak tanya Ki, ada keluarga tak tanya Ki, apa ini goyang-goyang di badanku? Biasanya ada begitu Ibu Di. Kakek bilang, saya tidak periksakan karena tidak sakit Ji, tidak apa-apa Ji katanya. Nah, padahal ini sebenarnya yang berbahaya kalau dibiarkan Pak Ibu Di.
benjolan tadi yang awalnya ini masih goyang-goyang, ketika dipencet ke kanan lari ke kiri, kiri lari ke kanan, itu dia bisa dikatakan tumor jinak. Kalau dibawa pergi periksa, Pak Ibu Di, tumor jinak ketika diperiksakan dia belum dianjurkan operasi. Kenapa? Karena masih kemana-mana, dia masih mencari tempat. Jadi meskipun dioperasi pasti dia masih tumbuh kembali karena belum menetap. Pak Ibu Di dipaham ya? Tapi kapan-kapan dibiarkan, ya ini nantinya akan menetap. Pak Ibu Di, biasa itu ada benjolan yang tidak kemana-mana nih, dipencet sakit nih. Pak Ibu Di, nah kalau ini berarti sudah dikatakan ganas. Kenapa? Karena sudah tumbuh akarnya. Kalau sudah ganas, dia mengarah nih nanti ke namanya kanker. Kalau masih disepelekan, Pak Ibu ya dipaham ya? Jadi tabe Bapak Ibu di sini siapa tahu ada benjolan tak, mau kecil, besar, sakit atau tidak, jangan ditunggu sakit baru dibawa pergi periksa. Kalau sakit baru diperiksakan terlambat nih sebenarnya. Kenapa? Karena sudah tumbuh akarnya. Meskipun dioperasi operasi biasa dengar Ibu ya, operasi tidak apa-apa dilakukan karena itu salah satu usaha untuk sehat. Tapi siapa tahu bilang oh sudah maka operasi aman nih sembuh nih. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan benjolan yang sudah diangkat tadi masih bisa tumbuh kembali. Pak Ibu ya? Iya, karena masih ada akarnya. Makanya biasa Pak Ibu, yang namanya penyakit tumor kanker itu biasa numpamakan orang dengan tanaman. Pak Ibu ya, kan tanaman itu semakin tua semakin banyak akarnya. Ya, kalaupun ditebang tidak sampai di akar, dia masih bisa tumbuh kembali. Karena apa? Karena masih ada akarnya. Begitu juga yang namanya penyakit tumor kanker. Meskipun dioperasi, diangkat benjolannya, dia masih ada akarnya di dalam. Contoh mungkin biasa kita dengar, oh ada keluarga aku kena kanker payudara di sebelah kiri, tapi 5 tahun kemudian muncul di sebelah kanannya. Kenapa? Karena masih ada akarnya. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus diketahui, Pak Ibu Di, bagaimana caranya dimatikan akarnya? Pak Ibu ya, apalagi sebenarnya berbicara tentang penyakit tumor kanker itu ada semua sel kanker tak Pak Ibu? Ada semua. Ya, jadi saya bisa kena, kita juga bisa kena, tapi semoga tidak. Pak Ibu ya, nah makanya sekarang ada istilah kedokteran yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dimatikan memang nih akarnya sebelum dia tumbuh. Kenapa? Karena pola hidup tak sekarang ini bisa dikatakan tidak sehat. Ya, Pak Ibu Di, banyak sekali sekarang penyebabnya penyakit. Makanya sekarang penyakit itu tidak memandang umur. Pak Ibu Di, mau itu tua, tidak. Biasa ada warga yang bilang seperti ini Pak Ibu, oh saya sakit katanya karena tua muka. Sebenarnya bukan penyakit orang tua, tapi karena sudah lemah daya tahan tubuh tak. Pak Ibu Di, makanya gampang kena penyakit. Jadi lebih baiknya sekarang dimatikan akarnya supaya dia tidak tumbuh terus menerus. Kalaupun sudah dioperasi boleh dilakukan Pak Ibu Di. Jadi tabe kalau mau kita matikan akarnya itu ada 2 caranya. Kalau mau kita caranya matikan sel kanker tak memang sedini mungkin, itu ada 2. Yang pertama ada namanya istilah kemoterapi. Pak Ibu ya, mungkin biasa kita dengar ya, kemoterapi dilakukan. Ini biasa dianjurkan bagi yang sudah pernah operasi, dianjurkan langsung kemoterapi. Untuk apa? Betul saya katakan ini kemoterapi bisa matikan sel kanker. Tapi kalau kemoterapi dilakukan ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Rontok sama bulu-bulu, kurus kering, botak. Pak Ibu Di, kenapa? Karena ada sel normal tak juga ikut rusak karena ada radiasinya. Ya, makanya jarang orang melakukan yang namanya kemoterapi. Karena apa? Nah bilang 1, 2, 3 orang dia bertahan, ujung-ujungnya meninggal juga. Pak Ibu Di, tapi kemudian seperti ini. Mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana Pak dengan saya Ibu Uli? Saya tidak pernah operasi, tapi saya mungkin ada benjolan di sekitar tubuh, ada juga sel kankerku, tapi memang dimatikan ya sebelum dia tumbuh. Nah, bisa manfaatkan nanti tanaman yang mau saya sampaikan ya Pak Ibu Di. Jadi yang bisa matikan sel kanker tak yang kedua itu dengan tanaman yang kita bikin sendiri, bukan dengan obat dokter, tapi herbal yang kita minum, tanaman Ibu Di kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang tanam, itu bisa matikan sel kanker tak. Yang penting mau jadi mencari dan mau bikin sendiri. Dipaham Pak Ibu Di? Iya, nanti saya sampaikan. Nah kemudian tapi Pak Ibu penyebabnya penyakit ya, penyebabnya mulai dari penyakit terbesar sampai yang terkecil. Kenapa bisa kaki-kaki? Itu ada 3 penyebabnya Pak Ibu ya. Yang pertama ada namanya faktor keturunan Pak Ibu Di, penyakit turun-temurun. Kemudian yang kedua ada dari pola makan tak.
yang dimakan setiap hari. Yang ketiga, ada dari pola kebiasaan tak yang selalu dilakukan setiap hari tapi tidak sadar kalau ini sumbernya penyakit. Ya, Tabe, saya jelaskan dulu yang pertama, apa yang dimaksud penyakit keturunan. Penyakit keturunan itu penyakit turun-temurun yang diwariskan dari orang tua dulu. Ya, mungkin biasa kita dengar Pak Ibu. Contoh, ada orang tua tak dulu kena gula, jangan heran kalau kena juga gula. Kalau ada orang tua tak dulu kena kanker, Ibu kanker apapun itu berisiko nanti anak cucunya juga kena kanker. Ya, kalau ada orang tua tak dulu kena asma, jantung, kolesterol, tekanan, penyakit-penyakit lainnya itu bisa menurun, sudah pasti bisa menurunkan anak cucunya. Kemudian itu prosesnya ada dua. Kalau bukan gen silang berarti sama-sama golongan darah anak tak. Contoh misalnya seperti ini. Contoh misalnya ada yang riwayat kolesterol, Pak Ibu ibu yang kena kolesterol, kalau ada anaknya laki-laki atau cucunya laki-laki sudah pasti kena, Ibu kecuali kalau misalnya bapak yang kena kolesterol berarti nanti yang kena anaknya perempuan atau cucunya yang perempuan, ya gen silang namanya. Nah kalau misalnya ibu yang kena gula, ya kemudian anaknya perempuan kena gula, berarti itu sama-sama golongan darah tak. Dipaham Pak Ibu kalau misalnya ada yang kena kanker payudara contohnya, berarti nanti saja mereka memilih mau kemana. Kalau bukan kanker prostat kena anaknya, kanker tulang ke kanker kulit sembarang, terserah. Mereka saja pilih kanker apapun yang jelasnya sudah ada bibit kanker dari orang tuanya memang. Dipaham Pak Ibu? Begitupun dengan tumor, kista, mioma dan sebagainya. Gono biasa, gono beracun, intinya penyakit itu menurun. Jadi bukan itu saja harta yang bisa diwariskan Pak Ibu. Bukan saja harta ya, ada juga penyakit yang bisa diwariskan karena cucu tak. Jadi minta tolong dimatikan akarnya penyakit tak supaya tidak menurun lagi karena cucu tak. Atau masih mau diwariskan? Masih mau diwariskan nih? Tidak nih, jangan nih Pak Ibu Iya, jadi dimatikan akarnya. Kemudian anak-anak sekarang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya seperti ini. Bagaimana pada saya Ibu Uli tidak ada riwayat keluarga kolesterol? Tidak ada orang tua yang kena gula. Tidak ada orang tua yang kena asam urat. Tapi kenapa saya bisa kena? Berarti itu penyakit tak tidak didapatkan dari keturunan tak, tapi didapatkan dari pola makan sama pola kebiasaan. Pak Ibu dari sini. Nah, makanan tak lagi. Kalau berbicara tentang makanan sebenarnya sudah tidak ada yang bisa dikonsumsi. Pak Ibu kenapa? Karena kalau mau dibandingkan dengan makanan orang tua dulu sama sekarang jauh sekali perbedaannya. Betul ya Pak Ibu? Apa perbedaannya? Dimulai dari penggunaan pupuk atau racun. Pak Ibu sekarang itu serba pupuk, serba racun. Pak Ibu mulai dari padi tak, sayur-sayuran tak, ikan, ayam potong, Pak Ibu semuanya serba pupuk, serba racun, serba bahan kimia yang masuk dalam tubuh tak. Kalau orang tua dulu 1 kali panen, kalau kita sekarang 3 kali panen. Pak Ibu sayur-sayuran tak bisa dihitung jari yang tidak dipupuk, tidak diracun. Ya, dan mungkin selama ini makan sayur mungkin cara tak sebenarnya kurang tepat cara mengolahnya. Ada yang kadang tidak ada cuci. Contoh, bawang merah, bawang putih. Pak Ibu ada yang biasa dikupas langsung dipotong-potong, langsung ditumis. Seharusnya kan dicuci dulu, dibersihkan. Pak Ibu sayur-sayuran tak harusnya direndam dulu pakai garam, baru boleh dimasak. Ya karena kan serba bahan kimia. Jadi harus dulu dinaturalisir racunnya. Kemudian ayam potong tak pun juga begitu. Ikan tak juga harusnya seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan masyarakat tidak seperti itu caranya. Betul Pak Ibu ya? Iya. Kemudian tidak ada. Iya, ini sebenarnya yang bikin penyakit Pak Ibu sekarang. Ya, dari makanan tak. Mana pengawetnya? Pak Ibu di bahan makanan tak sekarang yang dijual bebas di warung-warung tidak mungkin bertahan lama kalau tidak namanya pengawet. Ada namanya pewarna, ada namanya pemanis buatan. Orang tua dulu mau bikin pisang hijau pakai pandan asli. Kalau kita sekarang pakai pandan pasta. Orang tua dulu bikin sayur santan kelapa cari baru diparut. Kalau kita sekarang santan karat. Ya, dari sini saja contoh kecilnya. Pak Ibu mau bikin nasi goreng tunggu dulu bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Kalau kita sekarang langsung dituang saja.
Ya, iya. Jadi kalau sekarang bertanya Pak Ibu, mungkin selama ini berobat nih kita bilang di Rika, minum obat setiap hari tapi tetap dirasa pegal-pegal ini badan. Dari sini sebenarnya asalnya. Ya, makanan tak setiap hari, makanan yang sosis, nugget-nugget masih mending kalau kita yang bikin sendiri. Sekarang ada namanya HP pintar. Dipencet saja ada di depan rumah nak. Ya, betul Ibu deh. Ini nih sebenarnya makanan yang tidak ditahu apa olahannya, langsung masuk saja di dalam tubuh tak. Ya, makanya saya pernah dapat Ibu anak-anak umur 7 tahun 200 kadar gulanya. Iya, memang betul itu. Makanya sekarang tidak heran kalau anak-anak sekarang mudah sakit. Pak Ibu dikandung dari makanannya saja. Kemudian di makanan tak itu sekarang ada namanya penyedap rasa. Ya, penyedap rasa Pak Ibu jangan tanya bapak-bapaknya karena bapak-bapak tidak makan. Ibu di penyedap rasa. Penyedap rasa Ibu, saya datang ke sini bukan untuk melarang, tapi saya mau sampaikan Ki bagaimana cara penggunaan sehatnya. Karena pasti mau sama Ki sehat. Ya, boleh tetap digunakan, tapi gunakan dengan cara yang sehat. Bagaimana caranya? Jangan dicampur-campur. Pak Ibu di kan seperti ini ada 3 penyedap rasa yang biasa digunakan ya, micin, masako, roiko ya. Maksud saya di sini Pak Ibu jangan dicampur, salah satunya saja kita pilih. Kalau micin saja, masako saja, roiko saja. Jangan bilang sudah pakai micin dicampur lagi masako, tidak boleh seperti itu ya, karena beda kandungannya ya. Kemudian penyedap rasa tak digunakan dengan cara menakar, bukan dengan cara menuang seperti ini. Pak Ibu di, tidak ada yang biasa seperti ini. Biasa. Iya. Ibu. Umum itu. Saya perhatikan nanti Ibu ya. Kalau tidak nanti tambah lagi. Ibu sampai nanti kalau pulang di rumah, semoga ilmunya bisa dibawa pulang supaya berubah ini pola hidup saya jadi lebih sehat. Digunakan dengan cara menakar Ibu. Takarannya itu kalau bahasa Makassarnya tasi pipi ya, sedikit saja ini, ujung sendok tas saja atau 3 gram saja dalam sehari yang bisa digunakan penyedap rasa. Ibu di, kenapa tidak boleh berlebihan? Karena di penyedap rasa itu ada kandungannya yang setara dengan fungsi pupuk urea. Ya, pupuk urea kan dipakai di tanaman Ibu. Ya, mungkin biasa kita dengar itu kalau ada bunga tak layu disemprot micin subur. Biasa dengar Ibu ya? Iya. Perbatasan Cene Ponto Takalar Ibu, kalau petani di sana apa yang digunakan untuk semprot di padi sekarang micin. Kenapa? Karena sifatnya itu bisa menyuburkan tanaman, bisa juga bikin berat timbangan. Jadi logikanya kalau masuk dalam tubuh tak apanya yang dibikin subur? Penyakitnya. Pak Ibu di, badan tak yang berat. Ibu ya, meskipun olahraga kita bilang jalan kaki setiap hari, kalau tetap pakai penyedap rasa yang berlebihan, tetap itu capek kita rasa. Meskipun tidak ada kita kerja di rumah, tidur di baring-baring tapi pegal dirasa badan tak ini. Jalan kaki sebentar capek nih. Kenapa? Karena menumpuk racun dalam tubuh tak. Ibu ini terlalu banyak bahan kimia yang masuk. Ya, ini sebenarnya bibit penyakit di dalam. Salah satu pemicu sel kanker tak tumbuh Ibu dari sini penggunaan penyedap rasa yang berlebihan. Dari sini asalnya. Makanya itu coba perbandingan kecil saja saya kasih. Kalau di rumah sakit itu Ibu yang pernah masuk rumah sakit atau yang pernah menjenguk, bagaimana rasanya makan di rumah sakit? Hambar Ibu ya? Iya, karena di rumah sakit tidak pakai penyedap rasa. Yang dipakai cuma gula saja sama garam. Kalau itu yang mana jamur? Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa. Yang mana lebih bagus? Jamur. Jamur ya? Iya, jamur. Ibu di karena dia kurang di kadar energinya. Tapi begitu. Atau bagusnya ganti saja gula sama garam. Jadi ikuti caranya rumah sakit. Karena kan makanan rumah sakit sebenarnya enak. Jadi kalau misalnya bilang seperti ini, oh Ibu Uli saya tinggi kolesterol karena makan daging. Salah. Ibu ya, kenapa? Karena di rumah sakit kita makan daging. Kalau bilang kita kacang-kacangan, tahu tempe yang bikin keram-keram ini, sebenarnya itu hanya penambah-penambah saja. Ibu di, bukan penyebab utamanya. Ya, karena di rumah sakit itu tetap makan tahu tempe, tetap makan ikan bolu. Ibu ya, jadi bukan ini penyebabnya. Kuncinya itu di penyedap rasa tadi. Ibu di, jadi kita saja pilih mau tetap pakai silakan. Kalau mau kita berhenti boleh. Ibu di malah jauh lebih sehat.
Dipahami Bu ya sampai sini. Pertanyaannya sudah berapa tahun Bapak Ibu di sini gunakan yang namanya penyedap rasa? Makan, konsumsi. Sudah lama. Sejak berumah tangga. Saya percaya. Bahkan sebelum. Pernah kira-kira dikeluarkan satu kali saja racunnya, bahan kimianya. Tapi kalau itu jamur enggak Ji, Nah, dia maksudnya tidak apa-apa Ji. tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa Ji kita gunakan. Biasa kan? Pernah dikasih keluar racunnya Bu dalam tubuh? Mama. Pernah? Enggak. Tidak pernah. Enggak tahu. Mau? Mau. Tidak, tapi tidak tahu caranya. Oh iya, nanti saya ajarkan Ibu Di. Nah, kemudian selanjutnya ini kebiasaan tak. Ibu ya, kebiasaan tak setiap hari yang harus di stopkan. Yang pertama ada namanya minum berdiri. Ibu Di, minum berdiri tidak dianjurkan. Ya, ini di agama tak sudah pasti Bapak ya, sebenarnya dianjurkan sambil jongkok atau duduk. Kemudian diteliti di kesehatan sebenarnya bahayanya itu lari kemana Ibu, ginjal tak. Ginjal itu mesinnya manusia. Ini yang kasih hidup sebenarnya ginjal. Ibu Di, kalau rusak ginjal tidak bisa mencari apa-apa, meskipun kaya banyak kekayaan tidak bisa juga beli yang namanya ginjal. Ya, nah kenapa bisa rusak dari kebiasaan minum berdiri? Karena kan di sini sebenarnya ada filter penyaring Ibu, ada saringan di tenggorokan tak. Jadi kalau minum di dalam kondisi berdiri, saringan itu tertutup, tidak terbuka. Jadi yang diminum terus saja masuk ke dalam tanpa melalui proses penyaringan, di mana menampung racun bakteri zat kapurnya itu di ginjal. Ginjal tak ada dua, di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Mereka saja pilih mau tinggal di mana, tapi ketika keduanya sudah tidak mampu menampung, akan ada waktunya nakodeki. Ibu Di, bagaimana caranya nakodeki kalau fungsi ginjal tak menurun, mulai terjadi nyeri-nyeri pinggang bagian belakang, entah di kanan atau di kiri. Kalau malam ini biasa pegal dirasa, kram, paha tak turun ke betis. Ibu Di, biasa susah tidur. Nah, biasa tidak bisa makin duduk lama. Kalau yang melantai sebenarnya itu sudah bisa dibuktikan. Pak Ibu Di, belum 5 menit duduk pasti banyak bentuknya duduk. Iya, karena tidak enak emang rasanya. Pak Ibu Di, kemudian biasa kalau sholat lebih dulu pantatnya lihat daripada kepalanya. Atau duduk lama nanti ada bantuan baru bisa berdiri. Berarti itu ciri-ciri ginjal sudah bermasalah. Nah, kode sebenarnya alarm. Pak Ibu Di, nah kalau dibiarkan seperti ini Bu, nanti akan ada waktunya dia tembus nih ke bawah bagian pusarta, sakit. Jadi kalau perempuan yang biasa rasakan ini, yang biasa nyeri bagian bawah pusat Ibu, kalau bukan karena KB yang berkepanjangan Ibu Di, karena kan salah satu sebenarnya banyak sekarang penyakit yang namanya tumor Ibu Di, tumor kandungan, kista, mioma, kanker serviks, kanker rahim. Ini kan penyakitnya perempuan Ibu Di, salah satu ciri-cirinya itu nyeri-nyeri bagian bawah pusat. Ya, makanya minta tolong kalau mulai terjadi nyeri-nyeri di sini tidak bisa kita tahan atau sampai tembus nih ke belakang, minta tolong diperiksakan. Ibu ya, ini bisa jadi ciri-cirinya. Kalau keputihan tidak normal, yang bau, gatal dan sebagainya, ini juga ciri-ciri. Dipaham Pak Ibu ya? Nah, kebiasaan dari minum berdiri salah satu faktor penyebabnya. Tabik Pak, laki-laki tidak boleh juga namanya kencing berdiri, ya? Saya tidak pernah berdiri kencing. Nah, betul Ji. Kalau di luar tidak biasa Ji Pak. Kencing berdiri nih Pak, ya mungkin tidak apa-apa saya sampaikan Ibu Di untuk pengetahuan, karena ada juga anak laki-laki, ya. Di laki-laki itu Pak Ibu, kenapa tidak boleh kencing berdiri? Karena kalau kencing ke dalam kondisi berdiri, ada 1 tetes, 2 tetes air kencing tidak keluar semua, ya. Ini nanti ya 1 tetes, 2 tetes kita lakukan selama ini, ada kalanya nanti umur 40 tahun ke atas sudah bermasalah ini alat kelamin. Pak Ibu Di, bertumpuk itemnya menimbulkan iritasi atau luka Pak. Jadi kalau misalnya tadi kita sampaikan ada yang kencing putus-putus, Ibu Di tidak tuntas kalau kencing, mulai nyeri kalau kencing, sakit dirasa. Berarti ini salah satu ciri-ciri kalau bukan dia usus turun Pak ya, berarti dia mengalami kayak namanya gejala prostat. Kalau laki-laki, batu ginjal juga bisa jadi. Pak Ibu ya, dipaham ya? Jadi dari kebiasaan sebenarnya itu penyakit tak, Ibu ya. Kemudian, ada di sini juga yang biasa tegang lehernya. Pak Ibu Di, yang biasa tegang leher itu sampai naik ke kepala, itu dia biasanya ciri-ciri kolesterol. Ibu Di, yang biasa juga kram-kram ininya pahanya, betisnya, itu juga yang biasa rabun penglihatan, ciri-ciri kolesterol. Iya. Dari mana penyebabnya? Dari kebiasaan memanaskan sayur santan.
Ibu Di, jadi tabe sayur santan itu 1 kali panaskan saja, 1 kali makan saja. Tidak boleh disimpan di kulkas baru dipanaskan kembali. Tidak sehat. Ibu Di, kenapa? Karena kalau dipanaskan itu biasa ada minyak-minyak ini, minyak-minyak namanya lemak jenuh Ibu. Ya, masuk dalam tubuh tadi mana tempat tinggalnya di sini. Di sini yang bikin tegang leher tak, karena kenapa tersumbat pembuluh darah tak tidak lancar lari ke otak. Boleh dimakan sayur Bu, yang penting jangan dipanaskan. Ibu Di, salah satunya itu ya. Sedikit. Makanya bikin sedikit saja. Ibu Di untuk 1 kali makan saja. Ya, yang mau saja dimakan hari ini. Pak Ibu ya. Kemudian dari pemanasan minyak Ibu Di, pemanasan minyak itu cukup 2 kali saja. Lebih dari 2 kali sudah berbahaya itu lemak jenuhnya Ibu. Yang saya maksud di sini pemanasan minyak 2 kali, bukan pemakaian. Ibu Di, beda pemakaian, beda pemanasan. Pemanasan itu contoh ada minyak garuta. Ibu ya, minyak baru ini mau kita pakai goreng tempe, goreng ikan. Ibu Di, minyak baru kita tuang di wajan, kita nyalakan kompor, tapi tiba-tiba datang tamu tak ini. Otomatis dimatikan dulu kompor tak. Tapi seketika pulang tamu tak masuk ke dapur tak nyalakan kembali, meskipun tidak pernah digunakan, ini masih baru. Itu namanya sudah 2 kali pemanasan, meskipun tidak pernah digunakan. Jadi solusinya seperti apa? Minyak baru tak tadi, nyala kompor, sudah goreng tempe, jangan matikan kompornya, langsung saja menggoreng terus. Ibu Di, itu namanya 1 kali pemanasan. Jadi meskipun hitam masih bisa dipakai besok. Oke? Begitu maksudnya. Kalau sudah lebih 2 kali pemanasan berarti sudah banyak lemak jenuh. Ini yang berbahaya. Kalau siapa tak bilang Ki, tegang leher Ji, ya, kolesterol Ji, tekanan Ji, sebenarnya ini penyakit 2 tidak boleh disepelekan. Ibu Di, karena kapan-kapan sama-sama naik tekanan kolesterol tak, ini bisa jadi penyakit komplikasi. Mereka saja pilih mau kemana. Kalau bukan asma, jantung, Ibu Di, naik jadi katarak di mata tak, yang rabun sampai tidak bisa melihat. Ibu ya, itu kan asalnya dari tekanan kolesterol. Yang sampai stroke, Ibu dia, yang tiba-tiba lumpuh sebelah badannya, tidak bisa digerakkan, itu dari tekanan kolesterol. Yang kayak biasa ada saraf terjepit, batu empedu, tekanan kolesterol. Ibu ya, dipaham Di? Jadi banyak sekarang penyakit tidak boleh disepelekan, meskipun ringan, meskipun bilang Ki, sakit-sakit lutut Ji, sudah kami obat sembuh nih. Tidak boleh seperti itu, harus diperiksakan. Ibu ya, cari tahu solusinya bagaimana supaya normal kembali ini kolesterol tekanan tak. Nanti saya ajarkan juga bagaimana caranya dikeluarkan ini lemak jenuh yang menumpuk di sini Bu, yang bikin tegang leher tak ya. Kemudian ada di sini yang biasa sakit kepalanya Ibu ya. Iya, sakit kepala itu Pak, yang umumnya sebenarnya semua warga pasti biasa merasakan ini sakit kepala. Sakit kepala sebenarnya itu alarm, gejala, Ibu ya. Gejala itu kalau menandakan ada sebenarnya penyakit di tubuh tak, Pak Ibu ya. Karena kalau misalnya tekanan naik, lari ke kepala, kolesterol naik, lari ke kepala, ada asam lambung tak, penyakit mah naik ke kepala, banyak pikiran naik ke kepala. Ibu Di, intinya sakit kepala itu hanya alarm saja. Ya mau nak kasih tahu Ki, kalau ini tubuh tak tidak baik-baik saja. Ibu Di, tidak baik di dalam, ada penyakit tak, Ibu ya. Nah kalau misalnya bilang Ki, saya pernah di pemeriksaan secara menyeluruh, sehat-sehat dikurang, tapi kenapa selalu sakit di kepala? Pak Ibu Di, berarti itu dari kebiasaan cabut-cabut rambut putih, ya. Rambut mati, ini tidak boleh, tidak boleh Ibu, tidak boleh. Intinya segala jenis bulu-bulu yang ada di tubuh tidak boleh dicabut, Pak Ibu ya. Bulu apapun itu, kalau dicukur, digunting tidak apa-apa. Yang berbahaya kalau dicabut, 1 lembar kita cabut ada 3.000 lembar sampai terputus. Ibu Di, yang putih-putih yang ikut tercabut itu bukan akar Ibu, itu namanya selaput pelindungnya kepala tak, ikut tercabut. Makanya kalau rabun penglihatan tak, tuli-tuli maki, asalnya dari mana? Berarti saraf tak sudah terganggu di dalam dari kebiasaan ini. Sampai yang penting jangan dicabut, yang penting jangan dicabut. Rambut putih, rambut mati, apapun itu. Bapak-bapak juga Pak ya, bulu hidung, kumis, jenggot tidak boleh dicabut. Kalau dicukur, digunting tidak apa-apa. Bulu ketiak, Ibu tidak boleh. Salah satu pemicu orang kena kanker payudara, perempuan laki-laki dari kebiasaan cabut-cabut bulu ketiak. Ibu Di, Jadi apa itu Pak? dicukur, dicacing Ibu. Di ini dicukur, digunting Ibu Di, dicukur
boleh, digunting boleh, yang penting jangan mencabut. Ada tuberkulus sih. Karena kan begini, bisa sakit, Pak Ibu ya, itu karena darata yang bermasalah ataukah kelenjar getah bening yang bermasalah. Kalau kelenjar getah bening yang bermasalah berarti dari kebiasaan mencabut-cabut bulu-bulu kan ini pelindung sebenarnya. Tapi kalau dicabut terbuka pori-porinya, makanya itu pemicu muncul benjolan. Ibu Di, mereka bisa jadi pilih nanti mau kemana benjolannya. Dipahami Ibu ya? Iya. Nah kemudian ini yang biasa nyari ulu hatinya. Ibu Di, kembung dirasa. Ibu ya, ini kalau bukan diama berarti dia asam lambung. Ibu Di, beda Ibu ya. Awalnya sebenarnya dari penyakit maji. Penyakit ma itu ciri-ciri yang biasa pedis ulu hatinya. Ibu Di, kalau pedis ulu hati namanya penyakit ma, tapi kalau mulai tembus ke belakang naik ke kepala biasa kayak domba-domba jantung tak berdebar-debar, gelisah kita rasa, ya biasa kayak mual-mual kalau pagi, susah sakit nafas. Biasa mual-mual kalau pagi, kembung dirasa berarti itu namanya asam lambung atau GERD. Ibu Di, tingkat keduanya penyakit ma. Jadi kalau disepelekan menjadi penyakit komplikasi, mereka saja pilih mau kemana lagi. Kalau bukan hepatitis, penyakit kuning, Ibu Di, penyakit kuning biasa dengan penyakit kuning ini penyakit menular. Pak Ibu Di, dalam artian ada keluarga terkena penyakit kuning, kita rawat di sana tuh kena maki juga. Asalnya dari penyakit ma. Ibu ya. Kalau bukan lari ke asma, lari ke jantung, ujung-ujungnya dia lari nanti kayak namanya kanker hati atau liver. Iya, dari sini dari penyakit maji. Kenapa bisa luka di sini? Kenapa bisa kembung-kembung kita rasa? Kenapa bisa mual-mual? Karena terjadi peradangan di lambung tak. Lukanya disebabkan karena apa? Dari kebiasaan menyepelekan yang namanya sarapan pagi. Pak Ibu Di, kalau sekarang bilang Ki sarapan pagi maka sekarang terlambat. Ibu Di, yang saya maksud di sini kebiasaan tak dulu-dulu. Ya, waktu tak mungkin muda yang terlalu bekerja keras, kalau bangun langsung bekerja, ndak sarapan dulu. Pak Ibu Di, dari sini sebenarnya asalnya luka lambung tak. Kalau sudah luka di dalam Pak Ibu, sekarang baru mau atur pola makan tak sudah terlambat. Kenapa? Karena sudah luka. Pak Ibu ya, lukanya sebenarnya yang harus diobati, bukan dikasih tenang. Jadi obatnya bukan antasida, proma. Ibu Di, bukan itu obatnya kalau penyakit ma. Ya itu hanya anti nyeri saja, penenang. Pak Ibu Di, dalam artian habis hawanya kembali lagi. Jadi nanti saya ajarkan Ki juga bagaimana caranya obati dulu lukanya. Ibu ya. Kemudian ini terakhir. Yang biasa pegal-pegal, entah ke pergelangan tangannya, lengannya. Pak Ibu Di, ini antara dua penyakit. Kalau bukan rematik berarti dia asam urat. Beda. Pak Ibu ya. Rematik ciri-cirinya itu yang lurus-lurus. Telapak tangan. Ibu Di, yang lurus, telapak tangan tak. Dengan sampai bahu, punggung, paha, betis, telapak kaki. Itu rematik. Yang biasa tidak bisa injakan kakinya kalau pagi-pagi. Pak Ibu ya, itu namanya ciri-ciri rematik. Intinya kalau yang lurus-lurus terasa sakit, itu keluhan tak, berarti dia ciri-ciri rematik. Ya, penyebabnya dari mana? Dari kebiasaan mandi sore, mandi malam, di atas jam 5 sore. Ibu Di, jadi tabe, tidak boleh main air di malam hari, jam 5 sampai jam 12 malam. Itu batasnya. Kalau lebih dari jam 12 malam mau mandi subuh, boleh silahkan. Ibu Di, malah lebih bagus untuk kesehatan tak. Tapi tidak boleh ini jam 5 sampai jam 12. Jadi tidak boleh namanya cuci piring di malam hari, mencuci pakaian di malam hari. Sudah tidak boleh. Terbuka pori-pori tak jadi penyakit gampang masuk. Makanya bilang biasa kayak ada jalan-jalan. Ibu Di, itu namanya bakteri. Bakteri yang masuk melalui pori-pori tak yang terbuka di malam hari. Ibu Di, dipaham ya? Jadi minta tolong di stop kali ini kebiasaan tak kalau mau sehat. Ya. Kemudian terakhir asam urat, Pak Ibu ya. Asam urat ciri-cirinya itu persendian yang bengkok-bengkok. Ini jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, bahu. Biasa kalau naik motor pinggang, tuh start begini tuh ya. Itu ciri-ciri asam urat Pak. Lutut yang biasa sakit kayak sampai bengkak, tumit, jari-jari kaki. Intinya yang bengkok-bengkok kalau asam urat. Ibu Di, kalau yang itu sakit berarti dia ciri-ciri asam urat. Penyebabnya betul, itu saja bedanya Pak Ibu Di. Tapi kalau kena maki sebenarnya asam urat sudah pasti rematik ini juga itu Ibu ya. Kalau kena maki asam urat, asalnya juga dari orang juga bisa kena batu ginjal Ibu, asalnya dari asam urat Ibu ya.
Jadi asam urat ini harus sebenarnya dijaga supaya dia tidak naik. Ya, kenapa orang bisa kena asam urat? Asalnya itu asam urat begini, Pak Ibu ya. Dia kelebihan yang namanya zat purin. Ya, makanya tinggi asam urat tak. Zat purin itu sejenis garam kristal halus. Ya, modelnya seperti kalau ada pecahan kaca yang beling-belingnya, yang tusuk-tusuk. Begitu modelnya zat purin. Di mana ditemukan? Itu yang pertama di penyedap rasa tak. Banyak sekali zat purinnya. Makanya itu yang biasa sakit-sakit kita rasa tuh, karena di sini memang tempat tinggalnya. Itu yang tusuk-tusuk di dalam. Baik Budi? Nah, kemudian di sayur-sayur berwarna hijau tua, jadi tidak boleh, bukan saya larang, boleh, tapi jangan berlebihan. Baik Budi? Sayur berwarna hijau tua, kangkung, bayam, daun singkong. Baik Ibu ya, ini ada zat purinnya. Kemudian ikan bandeng, ikan bolu, cumi, udang, kepiting, ikan mairo. Ibu ya, tahu tempe, kacang-kacangan, air kelapa. Boleh dimakan. Yang penting banyak tidak ikan lain, setiap hari. Ibu Di, karena ada zat purinnya, makanya tadi saya bilang penyebab utama itu bukan sebenarnya dari yang kita di makanan, tapi penyedap rasa tak. Pak Ibu Di, yang ini makanan saya sebutkan, Ibu Di, ini untuk jaga-jaga saja, ya, tidak boleh berlebihan. Karena kapan-kapan berlebihan dikonsumsi, mereka saja pilih mau tinggal di mana. Kalau di sini sakit, berarti di situ menumpuk zat purinnya. Kalau di sini sakit, berarti di situ menumpuk zat purinnya. Itu yang bikin kering. Ibu Di, tulang-tulang tak dalam, makanya rapuh. Ibu ya. Karena begini. Orang bisa sakit Pak Ibu, kita bisa gerak karena ada oli tak sebenarnya, ada zat pelumas. Kalau di motor oli namanya Pak ya, makanya bisa jalan motor tak. Kalau kita ada namanya zat pelumas tak di sini, makanya bisa jalan. Tapi kapan-kapan kering di sini, tulang-tulang tak baku gesek. Makanya itu biasa kalau gerak ya ada kayak bunyi krek-krek. Pak Ibu ya, itu berarti sudah kering tulang tak di dalam. Itu nanti yang mengarah ke sakit-sakit yang dirasa. Pak Ibu dipaham ya? Jadi solusinya supaya tidak sakit-sakit lagi, minta tolong dikeluarkan yang menumpuk di sini zat purin tak, supaya biar mau jungkir balik enak juga kita rasa. Dipaham Pak Ibu Di? Caranya. Ya. Caranya mengeluarkan. Caranya dikeluarkan. Tidak ditahu lagi. Iya. Oke, mau diajarkan Pak Ibu ya? Iya, tapi yang sudah saya jelaskan tadi kira-kira sudah dipaham semua Pak Ibu? Saya buka dulu sesi tanya jawab sebelum saya masuk di pengobatan. Kira-kira apa yang kurang jelas penyakit kita tadi? Sudah jelas semua? Jelas. Sudah? Sudah? Oke. Saya itu Bu, kalau masak sayur dengan air garam direndam. Ibu Di, kemudian tabe saya lupa sampaikan garam tak itu Ibu untuk mencegah yang namanya tekanan darah tinggi. Ibu Di, garam itu tidak boleh dimasak, ya. Jadi bagaimana caranya dicampur garam tak? Matikan kompor baru campur garam. Tidak boleh disimpan pas mendidih. Jangan. Jangan. Pak Ibu Di biasakan kalau Ibu Jadi mati di kompor. tidak boleh dicampur garam. Karena garam dulu sama sekarang beda Ibu. Kalau garam dulu kuning-kuning, kalau garam tak sekarang putih bersih karena ada satu warnanya. Kemudian ada kandungan yodiumnya. Garam beriodium ketika dimasak hilang kandungan yodiumnya, itu berubah jadi racun. Pak Ibu Di, contoh biasa kita masak sayur. Ibu ya, disimpangkan garam biasa kayak ada busa-busanya. Naik, itu namanya racun Ibu. Kandungan yodium yang menguap berubah jadi racun. Itu pengecoynya naik tekanan. Dipaham Pak Ibu ya? Jadi minta itu sebenarnya kandungan yodium yang menguap Ibu. Itu yang berubah jadi racun, jadi itu yang kasih naik tekanan tak. Ya, jadi minta tolong jangan. Kalau selalu kayak marah-marah, selalu oleh kita rasa, pusing kita rasa, berarti itu ciri-ciri tekanan. Dipaham Ibu Di? Iya. Selanjutnya pengobatan. Jeda dulu, jeda sejenak. Minum dulu ya. Minum dulu baru pengobatan. Silakan minum. Merapat Ki. Enggak apa-apa mau belakang. Maju begini sudah panas ya. Belakang. Jauh ya, Pak. Baris setengah 6. Iya. Minum Ki. Minum dulu. Jeda dulu sejenak. Iya, karena meja lama ini mungkin saya lagi Ibu. Iya, karena saya lihat sendiri. Kemudian Sabe Ibu, sebenarnya kalau berbicara tentang pengobatan itu ada dua solusi saya mau kasih Ki.
mau yang instan atau yang butuh waktu atau tenaga? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Iya, kita saja pilih. Ibu Di, kalau cara instannya, sebenarnya ini biar saya tidak tanya sih, ada di mana-mana. Ibu ya, di apotek ada, di rumah sakit ada obatnya. Ibu ya, Ya itu kalaupun instan itu. instan itu Ya, Pak. ya. Kalaupun yang kayak bilang, bagaimana kalau ini yang sudah menumpuk di lutut, yang yang bikin kram di sini, itu di rumah sakit Pak. Sekarang ada namanya istilah penyedotan purin. Ya, penyedotan purin Ibu, ada namanya kalau di rumah sakit sekarang. Cuma kita tinggal sediakan saja uang tak 1 juta 2 jutaan. Itu 1 kali sedot dikasih masukkan selang, kemudian disodot keluar sama yang menumpuk di sini yang bikin sakit. Ibu Di, kita saja pilih. Ibu ya, mau ke situ, mau ke rumah sakit atau cara yang kedua. Ibu ya, kalau cara yang kedua, kenapa Pak Ibu tidak mau ke rumah sakit? Bikin sendiri. Ibu Di, Itu yang enak. iya. Kalau cara yang kedua ini Bu, dari tanaman. Iya. Ibu Di, mau kira-kira kalau tanaman? Biasa Ibu ya? Iya. Tapi minta tolong Pak Ibu, ada tanaman yang mau saya sampaikan Ki, 2 jenis saja, ya. 2 jenis saja tanaman ini kita cari nanti dicampur jadi satu, itu misalnya obat. Iya, ini bisa segala jenis penyakit. Itu bagus. Nah, jadi bukan nih berbagai macam tanaman kita minum, bukan berbagai macam obat kita minum. Iya. Jadi minta tolong nanti kita cari ini 2 tanaman, dicampur jadi satu, itu segala jenis penyakit yang bisa. Jadi jangan makin nanti bertanya Ibu Li, bagaimana caranya matikan sel kankerku tadi? Bagaimana caranya dikeluarkan? Pintar Kak makan racun, pintar Kak juga kasih keluarin. Kan tadi mau kita itu Ibu Li supaya tidak menumpuk jadi penyakit. Kemudian bagaimana caranya dikeluarkan sama contoh misalnya Bapak yang ada gejala prostatnya, saya tidak pengobatan sekarang ini bisa diminum, ini bisa sekali. Bapak juga yang rematik keras, ya, ini bisa diminum. Yang perokok bisa, anak-anak tak yang di atas 5 tahun juga bisa dikasih minumkan untuk pencegahan. Pak Ibu ya, yang penting mau jadi sabar. Pak Ibu ya, karena bukan 1 kali 2 kali diminum, tapi rutin diminum, rutin setiap hari minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan, Pak Ibu, minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan diminum. Ya, kalau tidak mampu ke 3 bulan, cukup 1 bulan saja dirutinkan. Yang penting rutin. Walaupun lupa lanjut saja 3 kali 1 aturannya. Ibu Di, 3 kali 1 segala jenis keluhan, Pak Ibu ya. Tapi nanti Bapak dosisnya tersendiri, ya, karena dia gejala prostat nih Ibu. Ya, nanti saya tanya dosisnya. Nah kemudian tapi Pak Ibu, yang harus diketahui juga dulu kalau tanaman itu beda prosesnya dengan obat kimia. Pak Budi, makanya tadi saya anjurkan minum 1 bulan karena dia tidak cepat prosesnya, tapi pasti pengeluarannya. Kemudian kalau kita minum nanti tanaman Ibu ada reaksinya, bukan efek samping Bu ya, karena beda itu efek samping beda reaksi. Kalau efek samping itu yang merusak. Nah tapi kalau tanaman itu Ibu tidak ada efek sampingnya, yang pasti dia ada reaksinya. Reaksi itu cara kerjanya supaya kita kalau bekerja di tubuh tak, ya, supaya nak boleh kalau bekerja mini tanaman di tubuh tak. Jadi yang pertama jangan kaget kalau misalnya tidak minum nanti kalau berkeringat jangan kaget. Ibu Di, lanjutkan saja karena semakin banyak itu keringat tak keluar karena racun tak yang di detox di dalam. Kemudian kencing kalau diminum, ya, makanya Bapak bagus juga minum ini. Kencing kalau diminum, yang biasanya 2 kali jadi kencing sehari jadi 5 kali mungkin kencing. Pak Ibu ya, kenapa? Karena kan pengeluaran racun tak juga melalui air kencing tak nanti. Jadi kalau kencing nanti perhatikan, kalau ada putih-putih ikut berarti bersyukur. Yang di sini yang dihancurkan, yang dikasih keluar, yang bikin sakit, yang di lutut tak. Pak Ibu Di, kalau berminyak air kencing tak berarti lemak jenuh tak yang dikeluarkan, kolesterolnya, tekanannya. Pak Ibu ya, kalau tambah nyari dulu ulu hati tak minum, yang sakit dari ulu hatinya berarti itu pengobatan luka di dalam. Jadi tahan-tahan saja nyerinya Ibu. Kemudian kalau kayak yang perokok minum Pak, tabe berbusa nanti air kencing tak, karena paru-paru yang dibersihkan di sini supaya terhindar dari namanya asma, Pak Ibu ya, yang batu-batu, TBC dan sebagainya, itu dibersihkan paru-parunya. Ya, jadi jangan dihentikan, lanjutkan saja sampai yang rutin minimal 1 bulan. Ya, bisa Ji? Bisa Ji. Saya sampaikan tanamannya. Kenapa Pak? Bertanya sama saya bila tidak bisa kencing berdiri, bila tidak bisa. Nah, memang dilarang agama. Ya, lanjut. Ya. Tanamannya 2. Jangan cari tanaman lain. Itu Di, yang cocok untuk segala jenis penyakit tak ada jenis tanamannya, banyak di pasar.
Yang pertama ada namanya kunyit putih. Iya, iya. Tahu Ibu ya? Tahu. Kunyit putih ini ada 2 jenisnya. Ibu Di, ada yang seperti jahe, ada yang seperti kacang. Iya. Tapi yang dicari untuk segala jenis penyakit, untuk mengobati segala jenis penyakit tak yang seperti jahe besarnya. Iya, bukan yang seperti kacang Ibu. Yang seperti kacang memang obat, tapi beberapa orang dan beberapa penyakit bisa minum. Tapi kan ini untuk segala jenis penyakit tak Ibu Di. Jadi yang besar seperti jahe kita cari. Ibu ya, kalau yang seperti jahe kita cari, kalau pergi ke pasar, dibelah dulu, kalau warnanya putih, ada bintik-bintik hitam di tengahnya. Kalau dijilat pahit sekali, itu namanya kunyit putih. Ibu Di, dipaham ya? Yang begitu kita cari, bukan yang seperti kacang. Oke? Oke? Nah, kemudian kunyit putih Ibu, ini baru beberapa penyakit. Ibu Di, makanya cari kipasannya, kan tadi saya bilang 2. Ibu ya, tanaman yang kedua ini namanya kunyit mangga. Kunyit yang baunya seperti mangga macan muda. Tahu Ibu? Ya, itu agak berat ini. Pernah dengar? Pernah? Ada yang pernah, ada yang punya atau ada yang pernah lihat? Tidak. Oh, baru didengar. Oh, pernah didengar, tapi iya. Saya kasih lihat sampel Ibu Di. Contoh, Ibu Di. Kunyit mangga. Kunyit mangga. Barusan kudengar. Ada. Modelnya? Ada contohnya nih Pak tadi. Tapi baunya memang. Ini namanya kunyit mangga Pak. Kan sebenarnya kunyit di Indonesia itu ada 5 Ibu. Ada 5 kunyit tak di Indonesia itu. Ada kunyit kuning yang biasa dipakai masak ikan. Ada kunyit merah. Ada kunyit hitam. Kunyit hitam ini untuk obat asma, tapi khusus asma saja. Ibu Di, kemudian kunyit putih, kemudian kunyit mangga. Tapi kunyit putih sama kunyit mangga ya? iya, 2 saja saya suruh dicari. Ya, kunyit putih sama kunyit mangga. Kalau kunyit putih tidak perlu mungkin saya jelaskan bagaimana karena banyak di pasar. Ibu Di, ini yang biasa langka katanya. Ini namanya kunyit mangga Pak. Besarnya banyak Ibu, cari saja. Ibu Di. Iya, nanti saya potong-potongkan Ibu Di. Ini namanya kunyit mangga, besarnya itu seperti jahe juga, seperti kunyit kuning juga Ibu. Cuma dia warnanya lebih muda daripada kunyit kuning. Kemudian baunya seperti bau mangga macan muda. Oh, kayak jahe juga. Iya. Ada di pasar itu enggak? Ada. Saya kemarin penyuluhan di bagian Pasar ini, di pasar ikan Pak. Iya, pasar ikan. Oh, ada jadi. Tabe Pak, kita bagi kita. Iya, tabe. Terima kasih. Minta kita saya bagaimana bilang. Boleh kata, share. Boleh itu share itu ini. Sing kama jento panasia. Tahu saya. Ya, begini ya. Baunya seperti mangga macan muda. Iya, persis ki. Baunya mangga macan muda. Betul. Iya. Mangga macam betul. Betul, Iya. macam betul. Iya, makanya dinamakan kunyit mangga. Tapi biasa orang bilang bangle, kan bukan bangle. Jadi bukan bangle dia. Dia memang dia memang kunyit mangga. Kita bertanya nggak penjual. Nah, tahu Ki. Saya pernah penyuluhan di bagian pasar Terong, ada di sana bilang, "Oh, ada saya jual." Ibu Di, ini yang jelas Ibu Di sebenarnya mencari. Ibu ya? Nah, Di pasar betul. Saya ajarkan mulai dari cara tanamnya, cara bikinnya. Ibu Di, iya. Ibu tabe, ya, kunyit putih, kunyit mangga dipaham Ibu ya? Saya jelaskan dulu manfaatnya. Kenapa ini yang mau dijadikan obat? Kunyit putih, kunyit mangga Ibu, dia ada kandungan inflamasinya. Ibu Di, jadi dia bagus untuk peradangan luka dalam. Tidak ada pantangan bagi penyakit. Tidak ada Pak. Penyakit apapun. Iya, kecuali 3 penyakit saja. Apa itu? Patah tulang, patah hati, kantong kering. Oh, ini kantong kering ini. Iya, lanjut. Jangan sampai ada pantangannya tuh penyakit tuh. Bisa. Ya, lanjut. Bahkan dia yang benjolan Ibu, benjolan saja itu tanpa operasi bisa dimatikan benjolannya. Ya, Amin. penting mau jadi rutin itu saja kuncinya kalau tanaman. Rutin saja. Ibu pernah jadi sosialisasi di semuanya Ibu sampai. Minum sebelum makan ini, diminum sebelum makan. Pernah gitu. Lama Pak, lama.
Saya lupa. Yang bagi dulu aneh itu, biar aneh Lanjut ya, lanjut dulu. Oke, saya jelaskan Pak ya. Iya. Kunyit putih, kunyit mangga, Pak Ibu Di. Jadi sudah paham bagi manfaatnya ya? Sudah. Ini bisa segala jenis penyakit. Ibu Di, jadi minta tolong kalau sudah ketemu nanti sama kunyit putih, kunyit mangga Ibu, jangan langsung beli 1 kilo, 2 kilo. Ya, satu rimpang saja dicari dulu karena mau ditanam. Ibu Di, tidak langsung diolah jadi obat. Ibu ya, karena sebenarnya meskipun bilang banyak kunyitku, jadi banyak kunyitku, tapi sebenarnya bukan kunyit yang beli minum. Ibu ya, tapi kandungan obatnya yang mau dicari, makanya harus ditanam dulu. Ibu Di, Ditanam dulu. iya ditanam dulu Pak, makanya saya bilang tadi sabar Ki. Sabar ya, kalau betul-betul mau Ki berkhasiat ini, kunyit putih, kunyit mangga. Ditanam Ibu secara bersamaan kunyit putih, kunyit mangga tak? Enggak, beda pot Ji. Beda pot. Di beda potnya kunyit putih, beda potnya kunyit mangga. Kemudian ditanam bersamaan, Ibu Di mencatat di kalender tak, menunggu Ki sampai usia 9 bulan pas. Ibu ya? Sabar, sabar Ibu, sabar. Begini, kenapa 9 bulan Ibu Uli? Mungkin bertanya Ki, kenapa lama sekali? Karena di sini baru sempurna kandungan obatnya Ibu, bisa untuk segala jenis penyakit. Ada namanya dia kandungan obatnya RIP, ribosom inactivating protein. Ini fungsinya yang obati segala jenis penyakit di umur 9 bulan. Jadi kalau 9 bulan kunyit itu, kunyit putih, kunyit mangga gugur daunnya. Makanya dia kentara Ibu. Kalau sudah gugur daunnya baru bisa dipanen. Kalau belum cukup 9 bulan, belum cukup kandungan obatnya, belum bisa pinobati segala jenis penyakit tak. Ibu ya, kalau sudah lebih dari 9 bulan sudah banyak kandungan racunnya, jadi bahaya kalau kita minum. Ibu Di, dipaham ya? Nah, kemudian kalau ada nih kunyit putih, kunyit mangga umur 9 bulan, takar maki. Ibu Di, ambil kita takaran 2:1. Ya, lagi banyak putih dibanding mangga. 2 kilo kunyit putih, 1 kilo kunyit mangga. Ibu ya, 2:1. Lebih banyak putihnya dibanding mangganya. Kemudian dicampur di baskom, dicuci bersih di air mengalir, disikat-sikat sampai bersih karena asalnya dari tanah. Kemudian jangan dikupas kulitnya, karena di kulitnya juga ada kandungan obatnya. Ibu Di, kemudian diiris tipis-tipis, setipis mungkin seperti kalau mengiris bawang Ki. Ya, sudah diiris-iris, ambil Ki patah pita atau baki, alasi dulu kain di atasnya, baru ditaburi tadi yang kunyit putih, kunyit mangga sudah diiris. Ibu Di, gunanya apa ini kain supaya meresap getahnya di kain, jadi tidak kita minum juga nanti getahnya. Ya, dikeringkan, digantung saja di bawah seng rumah tak, diangin-anginkan. Ibu Di, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ditunggu sampai kering, sampainya keriup-keriup letok, baru boleh ditumbuk-tumbuk atau di blender halus. Kalau tidak bisa ditumbuk, silahkan pakai blender maricata. Ibu Di, blender kering tak? Nah, diayak dulu, yang halusnya itu kita simpan di toples yang kedap udara, toples kue tak? Ibu Di, yang tidak masuk angin. Ini yang kita seduh nanti minum satu keluarga, kecuali 3 orang yang tidak boleh minum kunyit putih, kunyit mangga. Ibu hamil, Ibu Di, belum boleh konsumsi. Kemudian anak-anak di bawah umur 5 tahun belum boleh, kalau di atas 5 tahun sudah bisa. Kemudian ibu menyusui selama 6 bulan tidak boleh juga konsumsi. Dipahami Ibu ya? Nah, kemudian cara minumnya Pak Ibu ya, cara minumnya itu ambil pisang gelas air hangat seperti ini. Pak Ibu Di, cangkir teh tak? 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan Ibu ya. 1 sendok teh, kalau di sendok biasa kan menggunung, diratakan dulu. Kemudian dicampur, diaduk, diminum sampai ampas-ampasnya. Jangan dikasih gula atau madu. Pak Ibu Di, tidak boleh ada pemanisnya. Jadi campurannya hanya air saja sama bubuknya tadi. Ya, air hangatnya, bukan air mandiri karena ini. Kemudian dosisnya, Ibu ya, dosisnya itu 3x1 yang sudah ada keluhannya. Ibu Di, 3x1 yang sudah ada keluhan, tak keluhan apapun itu, penyakit apapun itu. Ibu ya, yang ringan itu 3x1. Kecuali kalau Bapak yang ada gejala prostatnya, Pak ya ditambah dosisnya jadi 3x2. 2 sendok pagi, 2 sendok siang, 2 sendok malam. 3x2 diminum sesudah makan.
Dipahami Ibu Di? Iya. Iya. Kalau yang tidak ada keluhan, karena di sini kayak misalnya Bapak siang, ya Bapak yang tidak ada keluhannya, bisa Ki juga minum, karena kan setiap hari Ki makan pupuk juga makan racun Pak, untuk mencegah penyakit, itu bisa kita minum 1 kali saja setiap malam sebelum tidur. Dirutinkan minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan. Pak Ibu ya, dipaham Di? Sampai sini kira-kira apa yang susah? Ya, kalau Bisa susah tapi prosesnya ini. Kalau pernah tembak pakai pompa yang susah prosesnya. terlalu lama. Nggak bisa kalau kita beli dulu baru dipiano Nggak bisa Ibu, nggak bisa karena meskipun sebenarnya beli Ki, kan tidak mungkin percaya Ki sama penjualnya kalau ini umur 9 bulan. Pak Iya, Ibu, tahu, iya, jadi iya. harus kita tetap menanam supaya aman, Pak Ibu ya. Meyakinkan. Tapi kalau bilang Ki, menurut tak yang susah menunggu 9 bulan, 9 bulan lama tidak Ibu? Lumayan lah. Lama karena ada nih penyakitnya. Iya. Pak Ibu Di, makanya lama menurut tak beda yang sehat-sehat jadi Itu banyak saya pasti masuk. mampu Ji. Ya. Pak Ibu Di, begini, tidak apa-apa mungkin saya sampaikan solusi kedua. Ya. Pak Ibu ya, solusi pertamanya tadi tetap mencari Ibu Di, tetap dicari mengikuti penyit mangga, Ya. tetap menanam karena kalau ada ditanam ada juga ditunggu. Ah, Pak betul Ibu Di, sekali. cuma solusi keduanya kalau tidak mampu menunggu selama 9 bulan untuk pertolongan pertama, Ya, ya. cari Ki yang sudah dijadikan kapsul. Ya. Pak Ibu Di, ada temulawak, ada jahe, ada jadinya, daun kelor ada jadinya, kunyit putih, kunyit mangga ada juga jadinya. Yang langsung ditelan saja, yang langsung diminum. Ibu Di, iya. Mungkin bilang Ibu ada di pada instannya, kenapa nak kasih belajar ke lagi tadi cara bikinnya? Tetap kasih belajar Ibu Di supaya bisa mandiri. Ibu Di tidak mengharap yang jadinya terus, ya. Betul, betul. Karena kalau jadinya kita cari butuh pasti uang. Betul Pak Ibu ya. Tapi kalau yang menurut tak lagi itu bisa, boleh silahkan dicari. Pak Ibu Di, ini pertolongan pertama saya sambil menanam sambil menunggu. Itu Cari maksudnya. yang jadinya, Pak Ibu ya. di mana? Namanya ada tadi Pak Ibu undangan tadi kan? Iya. Boleh saya coret Pak Ibu ya? Iya. Namanya itu Ibu Tabe Curmahc. CURMAHC. Atau saya kasih lihat di gambarnya. Iya, gambarnya Ibu Di, saya kasih lihat Ki. Namanya itu Curmahc, kunyit putih, kunyit mangga, umur 9 yang sudah dijadikan kapsul. Yang langsung ditelan saja, yang langsung diminum. Ibu Di. Nah, kemudian isinya 1 botol itu dia 90 kapsul Ibu. Isinya 1 botol. Harga? Iya, jadi kalau 3 kali 1 habis. Bentar Pak, sabar. Harga saya pertanyakan. Mahal Pak harganya nih. Oh, mahal ini? Mahal